Halo semuanya, hari ini kita belajar materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum kita masuki materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu konsep dari kerjasama ekonomi internasional. Yuk kita simak. Adapun materi pembahasan kita pada hari ini meliputi definisi kerjasama ekonomi internasional, pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yuk langsung saja masuk ke dalam materi pada hari ini. Definisi kerjasama ekonomi internasional. Tiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Karena itu, satu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah kemudian yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ada berbagai macam bentuk kerjasama ekonomi internasional, diantaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Kerjasama internasional yang satu ini juga tidak dapat sama dengan perdagangan internasional, yang dimana cakupannya lebih luas karena kerjasama ini adalah kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan nasional. Apakah kalian tahu apa sih itu tujuan kerjasama ekonomi internasional? Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional antar negara meliputi hal-hal berikut: memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber daya, mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang, mempercepat pembangunan ekonomi dunia, dan meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Dari selanjutnya mengenai manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, yang meliputi memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para anggota, melebarisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru, dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota, dan memfasilitaskan integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjabani kesenjangan pembangunan ekonomi internasional ini di antara para anggota. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang meliputi 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama ekonomi antar negara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Kerjasama selanjutnya yaitu kerjasama regional, yang dimana adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berkawasan tertentu, contohnya ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA. Selanjutnya, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah kawasan tertentu, contohnya kerjasama antar Indonesia,
Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, Rusia, Singapura, dan sebagainya. Selanjutnya, kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi. Contohnya, kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN. Selanjutnya juga terdapat lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, yang dimana ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya ASEAN, didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan tujuan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggotanya pada khususnya. Selanjutnya juga terdapat mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ada IMF, yang mana International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bedford, Amerika, dengan maksud untuk memperlancar kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, kurs devisa membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. Terdapat juga IPRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank atau Bank Dunia, dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudah penanaman modal untuk tujuan yang produktif, yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. ITO atau International Trade Organization, yang merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk mewujudkan perdagangan internasional agar terciptanya suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meningkatkan perdagangan internasional. IFC, International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional, didirikan pada tanggal 27 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu pengalihan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. IDA atau International Development Association atau Penghimpunan Pembangunan Internasional, yang didirikan tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. Terdapat juga UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development atau Konferensi PEB tentang perdagangan dan pembangunan, dengan maksud menguasai kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, penggalian teknologi, perkapalan, dan lain-lain, dan untuk menyebabkan serta memperlancar perundingan internasional mengenai ekspor impor antar negara industri dengan negara yang sedang berkembang, yang sering disebut Dialog Utara Selatan. Terdapat juga ILO atau United Nations Development Program, merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai struktur jalan di Indonesia dan menangani program pergalian teknologi. UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan industri sebagai pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan industri, inovasi, dan lainnya. APO didirikan atau ASEAN Production Organization, yaitu pada tahun 1961, itu untuk menggunakan peranan produktivitas dan mengembangkan ekonomi, dan untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. APDB atau ASEAN Development Bank atau Pembangunan Asia, yang ditujukan untuk
meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. OPEC atau Organization of Free Trade atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan yang berkembang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerjasama ini dibahas untuk mencapai 3 program kegiatan utamanya. AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara, yang merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Selanjutnya ada NAFTA, North American Free Trade Agreement, atau persetujuan perdagangan bebas di Amerika Utara yang didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. WTO atau World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan dunia yang didirikan tahun 1947 dan bermarkas di Havaja, yang kemudian diganti WTO sejak tahun 1995 dengan tujuan menghapus rintangan terutama masalah tarif dan biaya masuk yang dapat membangun perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang yang jadi di antara negara anggota. Selanjutnya itu ada IPD, Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam, yang didirikan pada tanggal 27 April 1975 dengan tugas utama untuk membangun negara-negara anggota yaitu negara Islam dalam meningkatkan pembangunan bidang ekonomi dan sosial. Yaitu ada ASEM atau Asia European Meeting, merupakan forum kerjasama negara Asia dan Eropa untuk meningkatkan pemeliharaan perdamaian secara global, stabilitas dan kemakmuran, yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan yang melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitasi negara anggotanya.